Raja Goa kita anggap masih kerajaan. Itu sekarang sudah republik 1,3 triliun. Berapa sih dari 1,3 triliun itu kalau kita mengecat istana Balalompua, kalau kita memperbaiki pintu gerbangnya istana Balalompua, berapa dari 1,3 triliun itu? Kalau kita katakan dari 1,3 triliun itu 1%-nya saja untuk melestarikan kerajaan ini, berapa miliar keluarga kerajaan Goa itu mendapat bantuan dari PAD-nya sendiri. Karena ini tangannya Raja Goa dulu. Berapa? Seandainya 200 miliar, kita hitung sekarang. Apakah 1 tahun keluarga kerajaan Goa dapat duit 2 miliar, 3 miliar? Dari 1,3 triliun. Nah itu faktanya. Kalau kita lihat di samping istana itu, saya selalu kalau mau masuk ke arah Goa, pasti saya melirik yang sebelah kanan. Pasti saya lirik. Ini istana soalnya, istana raja. Berapa dari 1,3 triliun? Apa ada yang memperhatikan? Mungkin di sini ada anggota DPR, ini ada kepala dinas, Bapeda di sini. Kenapa tidak diperhatikan itu? Berlanjut, pintu gerbangnya itu berlanjut, itu goyang-goyang tadi. Temboknya itu berlutut. 4.000 kilometer tanahnya Raja Goa dulu, yang sekarang sudah berpenghasilan 1,3 triliun. Ada tidak perhatiannya kepada istana itu? Padahal Andi Hijau berpemerintahan di sana. Memerintah bukan hanya Makassar saja, dia memerintah Republik Indonesia Timur. Bayangkan Indonesia Timur ini kedudukannya di Goa, sejarah yang besar. Tapi sekarang itu gerbangnya berlanjut lagi, bergoyang-goyang, ya kan? Bahasanya itu hidup sedang, mati tak mau. Ya kan? Nah kalau begitu caranya, keluarga besar jangan susah-susah. Ya. Cari pemimpin yang bertitah, bukan cari pemimpin yang diperintah, bertitah. Kembalikan kejayaan Raja Goa. Bayangkan kejayaannya itu sampai ke pimpinan, sampai ke Australia, sampai Papua New Guinea. Bayangkan Australia itu luasnya sekarang 3,5 kali Indonesia. Itu pernah dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Nah kembalikan kejayaan itu. Kenapa Sultan Hasanuddin bisa jaya? Nah oleh karena sekarang carilah orang yang bukan hanya janji-janji saja. Saya ingatkan, yang namanya raja itu dia bertitah, bukan perintah. Dia titahnya langsung pada Tuhan, karena dia bersumpah pada Tuhan. Itu namanya raja. Dia kepada rakyat seluruhnya, tapi dia bertitah kepada Tuhan. Makanya disebut titah raja. Itulah sumpahnya. Sumpahnya raja itu dekat pada rakyat, bantu rakyat, bersama-sama rakyat, pecahkan masalah bersama rakyat. Ada lima. Bersama rakyat, dekati rakyat, pecahkan masalah bersama rakyat, bantu rakyat. Ada 5 ya. Kalau raja berbohong, maka dia melanggar titahnya. Bukan dia berbohong di depan anggota DPR,
dia langsung berdoa kepada Tuhan. Secara pembentukannya, dibentuknya raja itu karena kehendak Tuhan. Dulu ada kekacauan, sejarah raja ada kekacauan, tidak mampu diatasi, semuanya tidak bisa diatasi. Maka muncul satu orang yang jago ilmunya, jago fisiknya, jago bintangnya, itulah yang dinamakan raja. Nah, raja ini dibentuk karena keinginan dan kehendak Tuhan. Makanya dia bertindak. Dan saya senang kalau Raja Goa ketika 7 ini mau mengikuti apa ini? Pilkada ya? Pilkada. Jadi kalau raja yang memerintah itu dia nggak pernah bohong. Dia harus janji sama rakyatnya karena titahnya itu pada rakyat. Selain dia harus garis lurus pada Tuhan, titahnya pada rakyat, bersama rakyat, pecahkan bersama, bantu bersama. Jadi ada 5. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, kita bangun Goa ini, kembalikan kejayaan Goa ini seperti kerajaan-kerajaan dulu. Jangan sampai ada raja pakai rumah adat izin. Masa yang punya rumah kok izin sama orang? Ini tidak dibenarkan dalam sejarah ini. Ini harus diluruskan oleh sejarah. Nah, maka yang meluruskan nanti Raja Goa harus diluruskan ini. Mudah-mudahan yang mulia kakaknya saya Raja Goa ke-37 ini tetap komitmen, konsisten sesuai dengan titah para raja-raja. Dan saya sebagai keluarganya, sebagai adiknya, kita berharap pada seluruh keluarga besar orang Malino ini, karena kalau raja itu dia ada hubungan darah pada rakyatnya. Kita tanyakan sekarang, bupati punya rakyat tidak? Saya bertanyakan itu. Tapi kalau raja punya rakyat tidak? Punya. Punyanya itu bukan hanya sebutan, tapi karena hubungan darah itu tadi. Karena hubungan darah itu, maka dia dikatakan pemilik rakyat. Raja itu pemilik rakyat. Ya, saya kalau lupa mungkin kakak saya yang akan meluruskan. Raja itu pemilik rakyat, pemilik adat, pemilik tahta, pemilik wilayah. Saya tak lupa itu. Ada beberapa ketentuan raja itu. Pemilik adat, pemilik rakyat, pemilik wilayah, pemilik bahasa, pemilik pusaka. Itu di kerajaan Lampung itu ada raja itu pemilik rakyat. Nah, pemilik rakyatnya ini kan darah, kan hubungan darah. Pemilik adat. Nah, kita yang pakai topi begini ini semua ini pemilik bahasa raja, pemilik pusaka raja. Sekarang kita tanyakan, kalau bupati pemilik rakyat, pemilik pusaka bukan, pemilik adat bukan. Ya kalau udah bukan pemilik ya jangan dirusakin aja adat itu. Rusak kalau dirusak. Ya kan? Sekarang kita tegakkan adat itu. Ya. Kita kuatkan karena adat itu alat nomor 1. Saya katakan tadi orang Makassar ketemu orang Makassar di Aceh, dengar suaranya saja dengan logat Makassar tersentuh hatinya. Itulah yang disebut ada pemersatu. Jadi tidak ada pemecah. Nah, tolong ini kita semua keluarga besar, gitu. Bersatulah kita semua, gitu. Karena Goa ini salah satu kerajaan besar di Indonesia. Orang Makassar itu terkenal, orang
orang juga termasuk orang Bugis terkenal di Sulawesi Selatan, orang Toraja terkenal, orang Mandar itu terkenal. Tapi jangan sampai dunia makin modern ini ada trauma. Akhirnya orang rebutan jabatan. Orang sekarang mau pamer kekayaan, kalau bisa 5 Mercy aja masih murah. Orang kaya sudah punya Mercy 5 masih murah. Padahal tetangganya tukang beca, dia tidak peduli sama tetangganya tukang beca. Tapi kalau raja tidak, karena tukang beca di depannya itu adalah rakyatnya, adalah darahnya. Dia harus bersumpah. Yang paling miskin di antara orang Makassar itu adalah Raja Makassar. Dia harus duluan paling miskin daripada rakyatnya. Itulah jiwa itu. Nah, oleh karenanya mari kita dukung adat itu, persatukan kembali supaya jangan pecah belah. Bagaimana orang Makassar, orang Goa, kalau pergi ke Goa lihat rumah adat seperti itu. Saya orang Lampung yang saya bangga menjadi keluarga besar orang Goa, kalau lihat ke kanan itu, saya selalu bertanya sama supir sama ajudan, selalu bertanya sama orang di samping saya, ini bagaimana di istana ini, ya, berlumut, gitu. Seperti nggak keurus. Kalau pintunya dibuka di dalamnya saya lihat banyak ceceran aqua bekas. Berapa ya membayar orang itu menyapu itu saja? Katanya PAD-nya 1,3 triliun. Apa kita biarkan istana itu akan hancur sebagai lambang kejayaan orang Makassar, sebagai lambang kebesarannya orang Makassar? Apa mau kita biarkan? Nah, tentunya saudara keluarga besar orang Maluku, dia nanti pilih orang yang nanti bisa mempersatukan orang Makassar ini. Pilih orang yang bisa menyatukan orang Makassar, orang yang cinta pada orang Makassar, orang yang cinta pada tanah Goa. Ada 237 ingin mencalonkan, ingin memimpin di kampungnya sendiri. Nah, bagi mudah-mudahan keren, teruskan kejayaan Raja Goa. Mungkin tidak ada lagi dari saya, sepertinya hampir tiap minggu itu, hampir tiap minggu saya ketemu. Gitu. Kadang-kadang nggak telepon, muncul aja di rumah saya. Sudah seperti keluarga besar. Kalau beliau ini sudah keluarga besar, karena juga ada hubungan kerabat dari 600 tahun yang lalu. Anak Raja Ramsi dinikahi oleh Raja Goa ke-8. Itu terus berjalan sampai hari ini. Kemudian saya dinas pula di sini. Alhamdulillah saya selama di Sulawesi Selatan ini bisa mengumpulkan 17 Raja Sulawesi Selatan. Saya hidupkan kembali kekerabatan dari 25 raja di Sulawesi Selatan. Tadi malam ada raja yang tak pernah hadir bersama, yaitu Raja Supak. Raja Supak di lalu ke rumah saya undang kemari, tapi karena mewakili bupati yang sudah direncanakan wali kota tidak bisa. Saya undang juga Raja Sawiko. Saya undang juga Raja Baru. Banyak raja-raja yang sudah saya silaturahmikan kembali. Yang air-air kemarin itu mereka saling tidak mengenal kembali. Sekarang sudah. Kemarin raja-raja Sulawesi ini bertemu dengan Bapak Presiden. Saya juga yang membawa ke sana, tapi karena ada sesuatu, akhirnya dipimpin oleh adik saya Badejo itu. Kemarin bertemu dengan Presiden. Jadi tidak gampang bertemu dengan Presiden, Wakil Presiden. Seluruh raja Sulawesi Selatan ini saya bawa menghadap supaya makin eksis saja, gitu. Sekarang ini kita kalau nggak ada raja, kita lupa mengadat istiadatnya. Tidak ada lagi yang mempersatukannya. Gitu. Nah, saya ketemukan hampir setiap bulan raja-raja Sulawesi ini selalu bertemu.
saya keren. Saya terima kasih banyak dan sekali lagi keluarga besar masyarakat Malino saya berterima kasih yang hari ini sudah menerima kedatangan kakanda saya Raja Lampung ke Malino ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Raja Lampung ke-59 yang di-Pertuan Agung ke-23 Sultan Pangeran Jenderal Edward Shah Perno SH MH Brigadir Jenderal Polisi kepada Yang Mulia Yusuf. Panay. Waalaikumsalam.